Jamah setiap hati kami pagi ini Tuhan. Jamah setiap roh kami, setiap hidup kami. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau. Sembah Dia dalam roh, sembah Dia dengan sepenuh hatimu. Shikira bakana kana baba shiri. Biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Biar Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami bawa hati kami pagi ini. Kami bawa hidup kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Dan kami taruh di hati. Pemilik hidup. Ya kita tetap di hadiratnya sama. Semua yang terjadi dalam hidup, semuanya atas izin. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau pilih hidupku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Yesus, semuanya indah dalam rencanamu. Sebab tahu Tuhan, sebab tahu Kau pilih hidupku. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Oh, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya terima kasih. Setiap hidup kami adalah milik. Kami kepunyaanmu Tuhan, karena kami adalah milik kesayangan. Kau yang telah menjadikan kami biji matamu, dan Kau yang membentuk kami jadi berharga di hadapan. Kau yang telah menebus setiap kami dengan kuasa darah, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami adalah milik. Dan kami percaya ketika hidup kami adalah milik, maka Kau Tuhan
yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman. Urapi firman-Mu kami ini, biar Roh Kudus yang bekerja dengan kami. Jadikan setiap hati kami tanah-tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu itu boleh tumbuh dan bertumbuh. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Diberkati Tuhan semuanya. Amin. Haleluya. Ada senyum, kasih senyum kanan kirinya. Amin. Buka maskernya, kasih senyum ya. Sambut dengan sukacita. Amin. Kesaksian yang luar biasa sekali. Amin. Dan sungguh saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena kalau secara manusia ya, secara medis ya, OKA itu harus di kemo ya. Mungkin kalau berdasarkan waktu dan bulan saat ini, mungkin kemonya sudah berapa kali ya harusnya. Tapi karena satu lagi kata iman, amin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan iman itu adalah yang mengalahkan dunia, amin. Karena kita iman kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita yang kita kerjakan Tuhan yang menyertai. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Roma. Ya, kita buka di dalam kitab Roma 10. Ayat yang ke-17. Nah, saya bacakan yaitu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa kok kita disuruh Tuhan untuk merenungkan firman itu siang dan malam? Supaya apa? Supaya iman itu timbul di dalam hidup kita. Coba misalnya kita bacanya majalah atau buka YouTube terus pasti, atau mungkin bukanya adalah berita terus atau Facebook terus ya. Kira-kira yang tertanam di kita apa? Yang tertanam itu adalah semua yang ada di media sosial, amin. Itu yang tertanam di dalam pikiran kita, jiwa kita, roh kita, ya, hati kita. Apalagi saya percaya di sini nggak ada yang suka main game ya. Nah, saya gambarkan game saya di sini. Coba lihat kita, mungkin terutama yang laki-laki ya, kalau perempuan mungkin, para wanita nggak mungkin tingkat game ya, mungkin TikTok. Kalau lagi ngetren adalah TikTok ya. Tapi coba, ketika seorang anak itu suka game, hampir tiap pagi, jalan aja sampai makan nyari game ya, pegang HP, disuruh pegang HP, game, men, padahal bisa ditaruh sebentar ya, nggak nyaman. Tapi kenapa ya? Karena itu beriman, amin. Jadi ketika seorang itu terikat oleh sesuatu, maka dia kemana-mana akan seperti itu. Maka Tuhan itu ingin supaya kita ini terus merenungkan firman itu siang dan malam, amin. Maka Yosua ketika dia membawa bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, Tuhan hanya berpesan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, amin. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba kenapa kau disuruh merenungkan siang dan malam? Kita membaca firman Tuhan bukan membaca koran, amin, bukan membaca majalah, tapi kita disuruh membaca itu dengan sepenuh hati. Dari firman itu maka akan timbul iman. Amin. Kalau kita nggak pernah baca firman,
maka iman itu gak akan timbul. Kenapa Bu Okta kok sampai, maaf ya, itu kasarannya nekat, ya, nekat dan kemo, ya, kesaksiannya luar biasa. Karena waktu ke Semarang, saya ikut nempatin ke Semarang waktu itu di rumah sakit Karyadi di bagian yaitu kanker, ya. Jadi seluruh kanker yang dari Indonesia itu ke situ semua. Dan itu adalah kayak gedung yang isinya kanker semua. Walaupun saya nggak masuk, tapi saya udah bayangkan di situ banyak roh maut, di situ banyak orang-orang, ya maaf ya, gundul. Bukan Pak Adi ini bukan karena ini karena kena angin ya, rambutnya kabur. Kantong kering. Ya, karena kemo, ketika orang kemo, rambutnya rontok semua. Dan sel-selnya seluruh tubuhnya itu juga ikut mati. Ini ibarat kata kalau ada seorang batuan mengatakan bahwa mau ngusir tikus, tapi yang dibakar adalah tumbuknya, bukan tikusnya. Waktu itu Okta bertanya ke saya juga, ya, gimana Pak Daud, mau kemo apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Saya jawabnya tergantung imannya, amin. Tergantung iman dari Okta. Nanti saya jawab jangan kemo, nanti ada apa-apa, nanti saya disalahkan, amin. Tapi saya ngomong kemo, nanti ada apa-apa lagi, amin. Karena segala sesuatu itu tergantung iman kita, amin. Kalau kita beriman bahwa kita akan sembuh, amin. Kalau kita beriman bahwa kita nggak usah kemo, dan Tuhan sembuhkan semua. Saya melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, amin. Ketika dia mengambil sikap untuk tidak kemo, bukan berarti masalah selesai, amin. Kita doakan tiap malam, tiap minggu, tiap ibadah kita doakan, ya apa yang terjadi sesuai dengan iman kita, amin. Karena kita orang benar hidup karena iman. Kita tidak akan pernah melihat hal yang ajaib di dalam hidup kita kalau kita tidak hidup di dalam iman, amin. Iman dan beriman itu berbeda. Kalau beriman itu ketika kita mendengar kesaksian kayak Okta, ya, terus mungkin kita mengalami sakit, kita beriman, ya, aku percaya aku juga bisa sembuh dari sakit, aku percaya aku bisa pulih, ya. Itu namanya beriman, ya. Tapi kalau iman itu adalah sesuatu dari Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mendengar, kita berdoa, kita mendengar, dan Tuhan berkata, jangan kemo, ya. Maka ketika kita percaya, maka itu adalah iman. Ya. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, dari keluarganya, dari sanak saudaranya, Tuhan berkata, pergilah dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau, dan orang yang memberkati engkau akan memberkati, orang yang mengutuk engkau akan, amin. Maka itulah ketika Abraham mengerjakan dan berjalan, akhirnya dia keluar dari rumah bapaknya, dari rumah, dari bangsanya, dari negerinya. Abraham berjalan dengan iman. Itulah namanya iman. Iman itu sesuatu. Ya. Ketika dia mau persembahkan Ishak ke gunung Moria, ya. Ketika Tuhan bawa anakmu jadikan korban sembelihan, ya. Tapi dia percaya. Maka di Ibrani, kenapa dia melakukannya? Karena dia percaya bahwa Tuhan pun sanggup menghidupkan orang yang telah mati, amin. Maka dia mengerjakannya. Ya. Kita hanya bisa, setiap orang-orang Kristen, orang yang percaya, kita harus mulai dengan iman, hidup dengan iman.
Karena ketika kita hidup dengan iman, maka Tuhan itu yang akan menjadikan iman itu terjadi di dalam hidup. Saya percaya gereja GPPN Sosari, ya, saya melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Saya mengenal gereja ini mulai dari di rumah Om Idam, ya, waktu pertama kali saya datang di sini. Waktu itu di rumah Om Idam itu ke jembatan perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan kalau dulu waktu ibadah itu sore, kalau salah ya, sore jam 5, ya. Terus kalau kami habis ibadah biasa kami ke rumah kakak yang ada di sana Jawa Barat, Jawa Barat betul dapat gitu ya. Dan akhirnya kami pulang dari rumahnya naik becak, ya. Terus nyegat bis. Kami seringnya, karena kalau nggak dapat bis, akhirnya kami nyegat Profit. Ya, waktu itu mobil Profit masih berjalan, ya. Saya sama Pak B masih jalannya itu sendiri. Kalau sekarang mobil Profit, ya, mobil yang mau dikirim ke dealer itu harus naik truk, ya. Tapi dulu bisa disekat, ya. Dan kami sampai rumah itu jam 12 malam. Tapi itulah karena kami suka melayani Tuhan. Bagaimana gereja ini bertumbuh, ya, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, Tuhan memberikan. Ini kalau ibu gembala di sini nggak punya iman, bubar ya, gampangannya seperti itu. Tapi karena iman, maka itulah yang terjadi. Sehingga gereja ini luar biasa. Tahun berapa ya, waktu itu 2016 atau berapa, saya dengar gereja ini kebanjiran, ya, sampai alat musiknya semuanya kebanjiran. Tapi ketika saya dengar dan lihat gereja ini, ini penderitaan yang membawa berkat, ini duka cita ya, mendalami itu membawa sukacita. Kenapa? Punya alat musik baru, dulu keyboardnya nggak kayak ini, ya, sound systemnya nggak biasa saja, tapi sekarang luar biasa. Bahkan menjadi hal-hal yang ajaib. Tapi itu semua dikerjakan karena iman. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak akan sampai. Demikian juga kita menjadi orang-orang yang percaya, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita pun hidup dengan iman. Saya mau tanya, siapa yang saat ini nanti kalau kita mati masuk surga? Gak ada yang percaya. Siapa yang percaya kalau di sini kita nanti mati masuk surga? Amin. Wah. Kita dengarkan khotbah yang minggu, amin. Tujuan kita ini ibadah, maaf ya, kita ini beribadah ini supaya untuk masuk surga, amin. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan itu akan memberikan hidup yang kekal, amin. Maka kita percaya kepada Yesus. Saya percaya kalau Tuhan tidak menjanjikan seperti itu, tidak ada yang percaya Yesus itu Tuhan, amin. Maka dari itu hidup kita juga dengan iman. Jangan kita imannya nebeng orang lain, ya. Kita harus iman itu berdasarkan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya kadang Tuhan izinkan segala persoalan terjadi di dalam hidup kita, amin. Karena kita mengalami masalah, karena kita mengalami sakit, kita sudah berdoa, kita belum sembuh. Kadang kalau kita dengar firman Tuhan atau kesaksian orang lain, sepertinya mudah ya, kok dapat mujizat luar biasa, ya mudah. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita berjalan dengan iman, itu sama aja kita sedang mempertaruhkan nyawa kita, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, mereka dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, ya, dan Musa membawa sampai ke tepi laut. Kalau Musa waktu itu nggak beriman kepada Tuhan, mungkin dia mukulkan tongkatnya ke laut, nggak akan terbelah. Tapi ketika Tuhan menyuruh pukulkan tongkatmu dan lihat laut terbelah, akhirnya laut terbelah. Mereka berjalan ke tanah kering,
Sementara di sisi kanan kirinya adalah air laut. Itu karena apa? Karena iman. Karena iman hal-hal yang ajaib terjadi. Karena iman Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita buka lagi dalam kitab Lukas ya. Mungkin saya nggak dapat bertanya. Mari kita buka Lukas di dalam Lukas 18. Ayat 1 sampai ayat ke-8. Semua, saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar ya. Tak benar ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu juga menandakan bahwa kita punya iman. Mungkin kita sering ngomong, aku sudah berdoa, tapi kok Tuhan nggak menjawab ya, Tuhan nggak jawab. Kok saya belum menerima jawaban? Mungkin berdoanya baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau kata tidak jemu-jemu itu artinya apa? Jangan bosan-bosan. Main terus-menerus, jangan sampai bosan. Kalau kita berdoa sudah bosan berdoa, kita harus tanda tanya di dalam hati kita. Amin. Amin. Maka di sini Tuhan menegaskan melalui suatu perumpamaan tentang bagaimana berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Kemudian kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini gambarannya bahwa ketika hakim ini akhirnya kenapa kok menjawab dengan janda ini? Karena satu alasannya bahwa biar hidupku tidak terganggu. Amin. Kira-kira Tuhan kadang bisa terganggu nggak dengan doa kita? Bisa. Kita harus mengganggu Tuhan dengan doa kita. Amin. Kita mengganggu Tuhan itu dengan doa kita, bukan dengan sikap hidup kita. Amin. Kalau kita sering jatuh bangun, kita hidup di dalam tidak hidup dalam firman Tuhan, itu mengganggu Tuhan dalam urusan lain. Amin. Kita harus mengganggu Tuhan itu dengan doa yang tidak jemu-jemu, terus bertekun, ya, mencari Tuhan, tetap percaya. Walaupun mungkin hari ini nggak punya duit, tetap percaya, amin. Dan saya percaya di sini nggak ada yang punya duit, amin. Karena gereja ini sangat diberkati dan jemaatnya diberkati, amin. Jadi hakim ini menjawab janda ini yang berseru-seru minta tolong pada dia kan satu, supaya dia tidak terganggu dan nanti takutnya janda ini menyerang. Amin. Akhirnya apa?
dia menjawab cetek. Kemudian mana tadi? 6. Ayat 6 ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi Tuhan pun tahu kalau kita ini berdoa siang dan malam dan berseru kepada Dia, pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan menggambarkan ini supaya kita ini tidak jemu-jemu untuk berdoa, tidak jemu-jemu untuk melihat kuasa Tuhan. Ya. Kemudian, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau seorang sudah istilahnya sudah terganggu, ya, nggak mungkin lah besoklah apa menolongnya. Misalnya lagi tidur dan janda itu datanglah malam-malam ketok-ketok pintu dan tidak pernah sedikit pun untuk putus asa, ketok terus, pasti nggak akan mengulur-ulur waktu. Kalau besoklah nolongnya, atau mungkin besok sore lah nolongnya, pasti paginya akan datang. Jam 9 akan datang, jam 10 akan datang, sampai akhir itu menolong. Demikian juga ketika kita berdoa dengan tekun, dengan setia tanpa jemu-jemu, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Tapi kadang kenapa kok Tuhan sepertinya tidak menjawab doa? Amin. Pertama, karena kita kadang sering seperti putus asa. Tuhan belum menjawab, tapi kita sudah bosan dengan doa. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan akan. Ada mujizat itu tidak bisa kita terima ini secara instan. Secara instan maksudnya apa? Wah, kita baru berdoa sekali. Kita pinginnya seperti Musa, ya. Musa berdoa sekali langsung laut terbelah. Musa berdoa sekali, air menjadi darah. Musa berdoa sekali, tapi ingat, Musa itu 40 hari. Ya, 40 bukan 40 hari aja, 40 tahun Musa itu hidup di padang gurun. Amin. 40 tahun dia membangun relasi. Kira-kira Musa berdoa nggak sama Tuhan? Pasti berdoa. Ya, mungkin Musa masih eyal-eyalan dengan Musa 40 tahun. Bahkan dia naik ke gunung Horeb 40 hari, nggak makan, nggak minum. Kita aja kalau puasa mungkin nggak kuat ya. Alasan utama itu adalah sakit mah. Sakit mah itu akan menjadi alasan utama untuk kita ini nggak puasa. Kenapa? Aduh, aku ada makan, nanti takutnya lambungnya naik. Amin. Dan itulah yang sering terjadi. Padahal kalau kita percaya, amin, kita percaya dan Tuhan suruh puasa, nggak akan sakit. Amin. Saya mau kesaksian, tapi ini kesaksian ya, bukan saya hebat atau apa. Tapi Tuhan pun nyuruh kamu puasa 40 hari. Padahal saya pernah kena sakit asam lambung aku. Kira-kira tahun 2015-an, kalau nggak 15-14, saya pernah sakit demam dan perutnya sudah melilit semua, udah keringat dingin, udah nggak bisa duduk, tidur juga nggak bisa. Itu gara-gara nasi goreng. Nasi goreng. Yang salah bukan nasi gorengnya, mungkin pas perutnya saya itu nggak enak. Makanya terus terang saya masih sedikit trauma dengan nasi goreng, amin. Tapi Tuhan katakan kamu puasa 40 hari, nggak makan, amin. Dan ketika saya mendengar itu, saya Tuhan, kalau memang Engkau yang menyuruh aku dengan semangat, berikan kekuatan. Karena mengingat apa yang aku kerjakan tiap hari, aktivitas
aktivitasku dan semuanya. Dan akhirnya apa? Saya jalan. Sehari ini Tuhan memberikan kekuatan. Awalnya itu agak ini ya, apa sanggup. Tapi terus saya berkata dengan iman, aku akan mencoba, aku percaya. Hari kedua Tuhan memberikan kekuatan. Ketiga, keempat, ketujuh itu agak lemah. Tapi di hari yang selanjutnya itu Tuhan memberikan kekuatan. Jadi puasanya itu nggak makan tapi minum. Dan Tuhan memberikan kekuatan hingga akhirnya sampai di hari yang ke-40. Dan puji Tuhan, selama dari 1 sampai 40 hari tidak pernah saya merasakan sakit perut, tidak pernah saya merasakan asam lambung naik. Tapi di hari 40, ketika Tuhan saya sudah mau mengakhiri puasa, tiba-tiba perut saya mulai bunyi. Padahal selama 40 hari itu tidak pernah perutnya bunyi. Amin. Penghuninya itu tidak pernah bunyi selama 40 hari. Tapi setelah hari ke-40 penghuni perut saya mulai bunyi. Amin. Itu kenapa? Tuhan yang menyertai. Amin. Dan kita juga dengan melakukannya dengan iman. Karena kalau kita nggak mengerjakannya dengan iman, maka kita tidak akan pernah diberikan kekuatan. Itulah iman. Sehingga setiap kita harus mempunyai iman. Entah apapun profesi kita, mungkin kita sebagai pekerja, mungkin kita sebagai pelayan, mungkin kita juga sebagai apa saja, kita harus dengan iman. Ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan dengan iman, maka Tuhan itu akan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, hargakan dan lakukan. Amen. Kemudian ayat selanjutnya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Amen. Orang yang hidup di dalam iman akan dibenarkan. Yusuf adalah contoh orang yang hidup di dalam iman. Coba bayangkan Yusuf, dia punya mimpi bahwa mimpinya adalah ada gandumnya dia naik tegak, kemudian gandum saudara-saudaranya tunduk ya, menyembah gandumnya dia. Kemudian matahari, bulan, bintang ya, semuanya tunduk menyembah. Tapi apa yang terjadi? Kalau Yusuf tidak dengan iman, maka dia akan udah selesai imannya sampai di sumur tua, amin, ya kering. Ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dia mau dibunuh, dia dilemparkan ke sumur. Ya. Setelah dilemparkan ke sumur, kemudian dijual menjadi budak. Setelah dijual jadi budak dan menjadi budaknya Potifar, sepertinya seperti kayak ada sesuatu masa depan mulai cerah ya. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Ya. Dia harus mengurus semua rumah tangga Potifar sampai kepercayaan, semua dipercaya. Cuma istri Potifar aja yang tidak boleh di dalam kuasa. Ketika semua itu sepertinya sudah hampir selesai, tiba-tiba dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saya percaya, kenapa Yusuf sampai menjadi waktu itu adalah tangan kanannya Firaun? Karena dia hidup dengan iman. Karena dia percaya bahwa dia belum selesai. Makanya ketika istri Potifar menggoda dia, amin, dia tetap mempertahankan itu di dalam janji Tuhan, itu di dalam firman Tuhan, di dalam kekudusan, sehingga dia sampai. Yang membebaskan bukan lagi kepala penjara, tapi yang membebaskan adalah Raja Firaun. Karena iman, maka hidup Yusuf berhasil. Kemudian akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Inilah yang harus menjadi tanda tanya kita semua. Saudara-saudara, kita sedang mengalami, seluruh dunia mengalami pandemi, amin, corona. Dan kalau kita melihat bagaimana corona ini membuat
ekonomi luluh lantas, dari perhotelan, dari bisnis, pariwisata, ya semua. Mungkin pabrik-pabrik juga seperti itu ya, mengalami hal yang sama. Dan ini adalah saat-saatnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu hidup dengan iman. Ya. Karena kita tidak tahu Tuhan akan datang kapan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya pasti akan. Anak-anak Tuhan pasti tidak akan ditinggalkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa secupak sedinar, amin. Ya pernah dengar ya? Secupak sedinar. Secupak itu ya gampangannya satu piring lah sedinar. Sedinar itu untuk hidup satu hari. Tapi itu hanya untuk beli makanan sekali makan. Secupak sedinar. Tapi Tuhan firman Tuhan bahwa apa? Minyak dan gandum jangan dirusak. Mungkin ekonomi boleh hancur. Mungkin ekonomi akan semakin semrawut atau gimana. Tapi saya percaya minyak dan gandum adalah anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya akan dipelihara, akan dijaga Tuhan, dan akan dicukupi. Tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta, amin. Tidak akan mengalami kelaparan, karena kita semua punya iman. Dan ketika Tuhan nanti datang, Tuhan itu yang menarik Tuhan untuk datang kepada kita adalah iman kita. Tuhan bisa hadir di dalam hidupmu ketika Anda beriman. Tuhan bisa masuk ke kamarmu, doamu, karena kita beriman. Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang ajaib ketika kita punya iman. Amen. Maka yang dicari di akhir zaman ini adalah iman. Adakah iman ketika nanti Tuhan datang? Amin. Kami minta juga. Kalau kita punya iman, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Jangan melihat iman sekitar. Jangan hanya nempel iman gembala. Amin. Jangan menempel iman orang tua. Kita harus punya iman sendiri-sendiri, pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Aku tidak takut sebab Kau beserta. Terima kasih.
berjemu-jemu berdoa, jangan berhenti berdoa, terus berdoa di hadapan Tuhan. Sari hati Tuhan, sari perkenanannya, sari wajahnya, bagi Tuhan yang menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari renungkan sejenak firman Tuhan yang kita dengarkan. Adakah iman di dalam hati kita? Masih adakah iman di dalam hidup kita? Masihkah percaya Tuhan sanggup menolong? Masihkah Tuhan sanggup menyembuhkan hidup? Berdoa supaya Tuhan terus menambahkan iman. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat anugerah. Dan kami percaya kami akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi atas setiap kami yang ada di tempat ini. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi atas gereja ini. Dan kami percaya akan melihat tuayan besar terjadi atas gereja ini. Akan banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Akan banyak orang-orang yang haus, yang lapar akan Tuhan. Ada orang yang akan Kau pilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Akan Kau pilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang akan Kau panggil untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau akan membawa gereja ini semakin naik dan semakin naik. Kau akan membawa gereja ini dari kemuliaan kepada kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan menyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkati setiap jemaat-Mu di tempat. Bahwa setiap kami bertumbuh